Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai reaksi reduksi dan oksidasi yang disingkat dengan reaksi redoks, gitu ya. Setelah minggu lalu kalian sudah mempelajari yang namanya konsep ketiga dari redoks dan penentuan dari bilangan oksidasi. Sebenarnya, reaksi reduksi dan oksidasi itu terjadi secara bersamaan di dalam satu persamaan reaksi. Maka dari itu, reaksi tersebut dinamakan dengan reaksi redoks, yang artinya di dalam sebuah persamaan reaksi terdapat zat yang mengalami reduksi dan terdapat zat yang mengalami oksidasi. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini Ibu sudah menuliskan perintah bahwa kita disuruh menentukan oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi pada persamaan reaksi berikut. Nah, misalnya di sini ada persamaan reaksi Cu ditambah dengan 2H2SO4 akan menghasilkan CuSO4 tambah dengan SO2 tambah dengan 2H2O. Misalnya persamaan reaksinya seperti ini. Oke, yang harus kita ketahui itu adalah bilangan oksidasinya. Nah, di sini kan tidak ada perintah bahwa kita disuruh mencari bilangan oksidasi dari unsur Cu, misalnya dari unsur S, itu kan nggak ada perintahnya. Nah, kalau misalnya dalam kasus seperti ini, berarti kita harus menentukan dulu mana sih yang menjadi atom pusat. Nah, atom pusat itulah yang akan kita cari bilangan oksidasinya, gitu ya. Nah, ada yang masih ingat mungkin bagaimana cara menentukan atom pusat? Oke, untuk menentukan atom pusat, nah di sini gua akan menuliskan ya, mungkin ada ke bawah di sini. Nah, untuk menentukan sebuah atom pusat, yang kita lihat itu adalah unsur yang paling sedikit di dalam suatu senyawa ya. Sini unsur yang paling sedikit, yang paling sedikit di dalam suatu di dalam senyawa. Nah, nomor 2 ini yang memiliki jari-jari. Jari-jarinya itu besar. Itu bisa menjadi sebuah atom pusat. Yang ketiga yaitu keelektronegatifan, keelektronegatifan yang itu kebalikannya dengan jari-jari, keelektronegatifan itu kecil. Nah, ini adalah ciri-ciri untuk menentukan sebuah atom pusat. Nah, unsur yang paling sedikit dalam senyawa, berarti artinya ada unsur, ada senyawa H2SO4, kan, ada senyawa CuSO4. Nah, yang paling sedikit di dalam senyawa ini yaitu unsur S. Jadi unsur S ini merupakan atom pusat, yang lainnya itu adalah Cu. Jadi dalam persamaan reaksi ini ada dua atom pusat, yaitu ada Cu dan ada S. Nah, sedangkan untuk oksigen, ya, oksigen dan hidrogen itu tidak mungkin sebuah atom pusat karena kita sudah tahu bahwa bilangan oksidasi itu tetap untuk oksigen dan hidrogen. Jadi untuk oksigen dan hidrogen tidak mungkin menjadi sebuah atom pusat. Yang kita hanya menjadi gugus pengeliling. Ya. Oke, sekarang yang harus kita tentukan adalah bilangan oksidasi dari Cu dan S. Tuh. Oke, Cu kita lihat di sebelah kiri. Cu di sini itu merupakan unsur bebas karena tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Jadi untuk Cu itu sendiri memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0 karena merupakan sebuah unsur bebas seperti pada aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama ya. Nah, kita lihat Cu di sebelah kiri. Nah, sekarang kita lihat Cu di sebelah kanan yaitu di CuSO4. Nah, itu CuSO4 itu sendiri. Nah, kita lihat di O4. Nah, O-nya ini kan memiliki bilangan oksidasi min 2. Nah, min 2. Nah, min 2 ini artinya akan dikalikan dengan 4 jadi min 8.
berarti di sini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, S-nya di sini ini yang akan kita cari. Mungkin kalau lebih mudah kalau kita mencari H2SO4 dulu deh. Oke, kita tinggalkan dulu HCOSO4, kita mencari yang H2SO4 dulu agar kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari si S itu sendiri. H2SO4 berarti kan nanti di sini harus sama dengan 0 karena senyawanya adalah senyawa netral ya, berarti di sini nanti dua kita tahu bahwa bilangan oksidasi dari oksigen itu adalah 2 di dalam senyawa umum. Min 2 dikalikan dengan 4 berarti kan nanti jadinya min 8 gitu ya. Nah, berapa sih bilangan oksidasi dari hidrogen? Nah, hidrogen itu kan letaknya di golongan 1. Berarti bilangan oksidasinya itu adalah plus 1. Nah, bilangan oksidasi dari H itu adalah plus 1. Karena H-nya di sini ada 2 atom, berarti nanti dikalikan dengan 2 menjadi positif 2. Gitu ya. Kita tahu bahwa O itu min 2, H itu plus 1. Berarti bilangan oksidasinya lengkap. Nah, sekarang kita bisa menentukan berapa sih bilangan oksidasi dari atom S. Nah, bilangan yang memenuhi atau yang memenuhi itu adalah positif 6. Ya. Jadi angka yang memenuhi di sini adalah positif 6. Nah, berarti kita tahu bahwa S di sini itu adalah positif 6. Nah, sekarang kita lihat sini, kita akan mencari oksidasi dari Cu. Nah, berapa sih angka yang memenuhi? Angka yang memenuhi berarti di sini adalah positif 2, ya kan? Jadi plus 2 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 8 kan hasilnya sama dengan 0. Berarti Cu di sini adalah plus 2. Nah, sekarang berarti kita bisa tarik garis nih. Tarik garis seperti ini, bahwa Cu di kiri, Cu di kanan. Yang tadinya 0 menjadi plus 2, berarti kan ada penambahan atau kenaikan gelombang oksidasi. Berarti Cu-nya di sini itu akan mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, Cu. Sekarang kita lihat S dan S sudah. Sekarang kita lihat S di sebelah kiri. Gitu ya. S di sebelah kanan positif 6. Nah, S di sebelah kiri dari sinyal SO2 kita bisa tentukan. Ya, kita tentukan dulu di sini. Nah, di sini berarti sama dengannya itu adalah 0 ya. Sama dengan di sini 0. Nah, di sini berarti min 2. Nah, min 2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan min 4. Berarti S yang di sini adalah positif 4. Nah, sekarang kita bisa tarik garis antara S yang ada di kiri dengan S yang ada di kanan. Nah, berarti di sini kita tarik nih S yang ada di kiri dengan S yang ada di kanan. Yang tadinya di sini positif 6 menjadi positif 4, berarti kan ada penurunan bilangan oksidasi. Nah, berarti S di sini itu berarti sebagai reaksi reduksi karena adanya penurunan dari bilangan oksidasi. Nah, dari persamaan reaksi ini ya, dari persamaan reaksi ini berarti ada reaksi yang mengalami oksidasi dan ada reaksi yang mengalami reduksi. Tuh, jadi kita bisa menentukan mana yang berperan sebagai reduktor, mana yang berperan sebagai oksidator, dan hasil reduksi serta hasil oksidasi. Di sini mungkin Ibu bisa menuliskan. Nah, jadi yang berperan sebagai reduktor di sini ya. Reduktor itu yang artinya apa? Yang artinya yang mengalami oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi ini adalah Cu. Ya. Sedangkan kalau oksidator, nah oksidator itu kan artinya mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu kan ada di sebelah kiri ya, yaitu H2SO4. Oke, nah sekarang yang ketiga yaitu hasil oksidasi. Nah, kalau hasil oksidasi berarti pakai di sebelah kanan. Ya, hasil oksidasi itu adalah CuSO4 ya. Dan disebutkan hasil oksidasi. Sedangkan kalau hasil reduksinya, hasil reduksinya itu adalah SO2. Nah, ini adalah jawaban
soal nomor 1. Dalam persamaan reaksinya ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Oke, kita bisa lanjut. Nah, misalnya di sini terdapat 4 buah persamaan reaksi. Nah, kalian disuruh menentukan mana sih dari keempat reaksi tersebut yang termasuk dalam reaksi redoks dan yang termasuk atau yang bukan ke dalam reaksi redoks. Nah, mungkin agak membutuhkan waktu lama bagi kita. Misalnya kalian menemukan sebuah soal pilihan ganda, terus kalian disuruh minta untuk mana sih yang termasuk dalam reaksi redoks. Nah, itu kan akan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, dengan misalnya waktunya hanya 2 jam untuk ulangannya, misalnya dalam sebuah ulangan. Tuh. Nah, untuk cara mudahnya ya, kalian menemukan mana sih yang termasuk dalam reaksi redoks atau bukan. Oke, jika di dalam sebuah persamaan reaksi, ada 4 persamaan reaksi. Nah, kalian menemukan unsur bebas di dalam persamaan reaksi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa reaksi tersebut termasuk dalam reaksi redoks. Gitu. Jadi kalau kalian menemukan sebuah unsur bebas di dalam persamaan reaksi, maka persamaan reaksi tersebut termasuk dalam reaksi redoks. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi bilangan oksidasi dari unsur tersebut. Nah, kita bisa lihat dari soal nomor 1. Di sini ada SnCl2 direaksikan dengan I2 dan HCl menghasilkan SnCl4 dan HI. Nah, kita lihat lagi nih dalam persamaan reaksi yang pertama, apakah ada yang namanya unsur bebas? Nah, ada ternyata ya di dalam reaksi yang pertama. Mana sih yang merupakan unsur bebas? Oke. Nah, yang merupakan unsur bebas di sini itu adalah I2. Nah, I2 ini adalah unsur bebas. Jadi dapat dipastikan bahwa persamaan reaksi yang pertama ini adalah reaksi redoks. Jadi kalian tidak perlu capek-capek untuk menentukan bilangan oksidasinya, gitu ya. Contoh lagi di soal atau di persamaan reaksi yang ketiga. Di sini ada Cu2O ditambah dengan C ditambah dengan 2Cu menghasilkan 2Cu ditambah dengan CO. Kita lihat apakah ada unsur bebas di dalam persamaan reaksi yang ketiga. Ternyata jawabannya ada, yaitu unsur C itu sendiri dan ada unsur Cu. Jadi di sini ada dua unsur bebas, berarti untuk soal nomor 3 itu juga merupakan reaksi redoks. Gitu. Oke, sekarang yang nomor 2 yaitu Fe2O3 ditambah dengan CO akan menghasilkan Fe2O ditambah dengan CO2. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada yang namanya unsur bebas. Berarti kalau tidak ada yang namanya unsur bebas, kita harus mencari bilangan oksidasinya. Ini gua akan menuliskan lagi bersama reaksinya gitu ya. Nah, oke, bersama reaksi dari yang kedua karena tidak ada unsur bebasnya, jadi mau nggak mau kita harus menentukan bilangan oksidasinya. Oke, bisa dituliskan lagi 2FeO ditambah dengan CO2. Nah, kita tahu nih di antara persamaan reaksi ini itu terdiri dari unsur Fe, ada unsur O, dan ada unsur C. Nah, bagaimana sih cara mengatur besar tadi? Nah, kalau dilihat ada 3 unsur dalam persamaan reaksi ini. Nah, di sini ada O. O itu bukan merupakan sebuah atom pusat. Jadi O itu tidak bisa menjadi sebuah atom pusat. Sehingga yang akan menjadi atom pusat itu adalah Fe dan si C. Gitu ya. Jadi kita harus menentukan bilangan oksidasi dari Fe dan C. Sekarang kita tentukan. Fe2O3 berarti bilangan oksidasinya di sini O ini kan bilangan oksidasinya min 2 gitu ya. Min 2 dikalikan dengan 3 berarti kan min 6. Nah, berarti yang di sini berapa? Yaitu positif 6. Nah, positif 6 ini itu milik 2 atau Fe. Sedangkan yang kita cari itu adalah Fe saja.
berarti nanti akan dibagi dengan jumlah dari Fn yang itu 2. Jadi positif 3. Nah, positif 3 ini adalah bilangan oksidasi dari Fe. Sekarang kita cari Fe di sebelah kanannya. Di sini berarti O, gitu ya. Nah, di sini berarti min 2. Nah, berapa sih yang memenuhi? Yaitu positif 2. Dari positif 3 ke positif 2. Nah, dari positif 3 ke positif 2, itu kan terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berarti Fe ini akan mengalami reduksi. Ya, jadi Fe di sini akan mengalami reduksi. Nah, sekarang kita cari si C-nya di sini. Oke, C-nya ini, nah, C-nya di sini itu berarti sama dengan 0, berarti min 2, C-nya di sini berarti positif 2, ya. Nah, kita sudah dapat C di sebelah kiri, kita lanjut ke C di sebelah kanan, yaitu CO2. Berarti di sini nanti ada 0, min 2 dikalikan dengan 2, berarti kan min 4. Nah, min 4, nah nilai ini di sini ada sama dengan 0, yaitu positif 4. Jadi dari positif 2 ke positif 4, kita akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Berarti reaksi ini termasuk dalam reaksi oksidasi. Nah, ternyata di persamaan reaksi nomor 2, itu ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Berarti untuk reaksi yang kedua ini termasuk ke dalam reaksi redox. Dalam reaksi redox. Oke, kita lihat lagi ke soal nomor 4. Gitu ya, di sini mungkin tentang soal nomor 4. Kita tuliskan lagi persamaan reaksinya. CaCO3 tambah dengan 2HCl akan menghasilkan CaCl2 ditambah dengan CO2 tambah dengan H2O. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Kita tentukan dulu mana yang akan menjadi atom pusat, yaitu ada Ca, ada C, ada O, ada H, dan ada Cl, gitu. Jadi di dalam persamaan ini ada 1, 2, 3, 4, dan ada 5 unsur. Nah, kita tahu bahwa H itu bisa menjadi atom pusat. Nah, O itu juga tidak bisa menjadi atom pusat. Berarti pilihannya ada Ca, C, dan Cl. Gitu ya. Kita tahu bahwa Ca itu sendiri tapi ada di golongan 2, berarti memiliki bilangan oksidasinya adalah positif 2, berarti kita tidak perlu mencari bilangan oksidasi dari Ca, gitu ya. Ini yang akan kita cari adalah si C dan Cl, karena Ca itu bilangan oksidasinya positif 2, sesuai dengan aturan bilangan oksidasi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi kita akan mencari bilangan oksidasi dari C. Oke, kita akan mencari bilangan oksidasi dari C. Berarti di sini nanti kan sama dengan 0. Nah, di sini berarti min 2. Ya, min 2 dikalikan dengan 3 kan min 6. Nah, kita tahu bahwa C itu memiliki bilangan oksidasi positif 2. Nah, positif 2. Berarti untuk bilangan oksidasi dari C yang memenuhi itu adalah apa? Yaitu positif 4. Jadi di sini yaitu positif 4. Ya. Jadi di sini memiliki bilangan oksidasi positif 4. Sekarang kita lihat lagi C yang ada di sebelah kanan, yaitu ada CO2. CO2 di sini berarti min 2 dikalikan dengan 2 kan min 4. Ya, min 4 berarti akan memiliki di sini positif 4. Nah, kita lihat nih bahwa C di kiri itu positif 4. C di kanan itu positif 4. Nah, kalau kalian lihat tidak ada kenaikan atau penurunan ya di dalam bilangan oksidasi ini, berarti kita tidak perlu meluruskan lagi. Kita dapat mengetahui bahwa saat ini bukan termasuk ke dalam reaksi redox karena tidak ada yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau penurunan dari bilangan
oksidasi. Jadi nomor 4 bukan termasuk dalam reaksi redoks. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk reaksi redoks itu yang tadi kita pelajari itu adalah reaksi redoks biasa. Jadi nanti reaksi redoks juga ada yang namanya reaksi autoredoks. Saya tuliskan reaksi autoredoks. Ini berarti nomor 2 lah ya. Reaksi autoredoks atau nama lainnya itu adalah disproporsionasi. Nah, ini adalah nama lain dari reaksi autoredoks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaksi autoredoks? Oke, reaksi autoredoks adalah reaksi redoks di mana zat yang mengalami reduksi, di mana zat yang mengalami reduksi, yang mengalami reduksi juga mengalami oksidasi. Jadi dengan kata lain yaitu oksidator itu sama dengan reduktor. Ya. Jadi ini patokannya oksidator sama dengan reduktor. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya saja biar lebih mudah. Oke, di sini misalnya contoh soal persamaan itu adalah kita tuju dulu. Kita tuju dulu dengan cara berbeda. Nah, di sini misalnya persamaan hasilnya itu adalah Cl2 direaksikan dengan KOH, 2KH direaksikan dengan KCl, KClO, lalu dengan H2O. Nah, angka 2 di sini tidak perlu kalian cari. Ya. Jadi 2 di sini merupakan sebuah koefisien. Dimana kalau untuk menentukan reaksi redoks, angka 2 atau koefisien ini tidak berpengaruh. Tapi akan berpengaruh ketika nanti kalian sudah mempelajari penyetaraan dari persamaan reaksi. Jadi 2 ini kita anggap aja tidak digunakan gitu ya, karena emang dalam persamaan reaksi itu umumnya harus setara. Setara itu maksudnya apa? Jadi misalnya Cl di kiri ini ada 2 atom. Jadi kalau Cl di kiri ada 2 atom, berarti Cl di kanan juga jumlahnya harus ada 2 atom. Tuh, nah berarti KOH K ini itu memiliki 2 atom. Berarti K di sebelah kanan itu juga harus ada 2 atom. Seperti itu logikanya, gitu ya. Sama reaksi itu yang akan dipelajari tersendiri harus terus dulu. Nah, tadi ya Cl2, KOH, KCl, KClO, dan H2O. Kita tahu bahwa Cl di sini itu merupakan sebuah unsur bebas. Jadi bilangan oksidasinya itu sama dengan ya. Nah, jadi di sini bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Di sini 0 kita tuliskan. Nah, kita cari lagi. Oke, sebelumnya nih. Kita belum mencari atom pusatnya. Di sini kan ada Cl, ada K, ada O, dan ada H. Ya, maksudnya O dan H itu bukan menjadi atom pusat. Nah, K itu sendiri, K itu juga bukan atom pusat. Kenapa? Karena K itu berada di golongan 1 ya. Golongan 1 itu kita sudah tahu bahwa golongan 1 memiliki bilangan oksidasi adalah positif 1. Jadi untuk K ini tidak menjadi atom pusat, berarti tidak bersama reaksi ini yang menjadi atom pusat itu adalah si Cl saja. Ya, itu saya di sini di sebelah kanan, berarti di sini positif 1. Ya, Cl-nya berarti akan memiliki -1. Jadi dari 0 ke 1 itu kan terjadi penurunan bilangan oksidasi.
reaksi reduksi. Sekarang kita lanjut ke Cl yang sebelah kanan, ada 2 di sini ya. Jadi kita cari lagi. Jadi di sini 2, Pak, di sini adalah positif 1. Nah, angka yang ada di sini itu adalah positif 1. Berarti dari kita tarik lagi di sini dari 0 ke positif 1 itu kan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Maka dari itu reaksi ini termasuk dalam reaksi oksidasi. Nah, kita lihat sudah ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Reaksi redoks. Nah, apa sih yang membedakan dari reaksi redoksi? Biasanya, nah kita lihat di sini oksidator itu yang mana sih? Oksidator kan berarti yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi itu adalah si Cl, ya. Nah, ternyata reduktornya juga kan yang mengalami oksidasi. Nah, Cl di sini itu juga berperan sebagai reduktor. Nah, itu yang membedakan. Jadi reaksi redoks itu di mana oksidator itu sama dengan reduktor. Seperti itu. Paham sih? Paham ya sampai di sini ya. Oke, sekarang yang nomor 3 yaitu ada reaksi. Oke, jadi dulu di sini ada reaksi yang namanya nanti konproporsionasi, gitu ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya reaksi konproporsionasi. Nah, reaksi konproporsionasi itu berbeda dengan reaksi redoks ya. Jadi untuk yang ketiga di sini menggunakan. Nah, ketiga ini berarti namanya reaksi konproporsionasi. Oke, jadi reaksi konproporsionasi. Nah, apa sih reaksi konproporsionasi? Reaksi konproporsionasi itu adalah reaksi redoks, gitu ya. Reaksi redoks di mana zat hasil reaksi, di sini kita menyebutkan zat hasil reaksi dan hasil oksidasi itu sama. Atau dengan kata lain berarti di sini hasil reduksi dengan hasil oksidasi. Jadi kan kalau reaksi autoredoks itu reduktor dan oksidatornya sama, sedangkan kalau ini hasil reduksi dan hasil oksidasinya yang sama. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada H2S direaksikan dengan SO2 menghasilkan 3S dengan 2H2O. Kita lihat di dalam bersama reaksi ini ada unsur H, ada unsur S, dan ada unsur O. Nah, H itu tidak mungkin menjadi atom besar. O itu juga tidak menjadi atom besar. Berarti yang menjadi atom besar itu adalah atom S di sini. Nah, kita cari bilangan oksidasi dari atom S. Jadi di sini kan positif 1 ya. Kita tahu bahwa H itu bilangan oksidasinya positif 1 karena ada 2, berarti nanti jadi positif 2 dikalikan dengan 2. Nah, S-nya di sini yang memenuhi agar sama dengan 0, itu berarti min 2. Oke. Sekarang kita lihat lagi ada S-nya di sebelah kiri juga. Kita cek lagi di sini min 2 berarti kan min 4 ya. Nah, S-nya di sini berarti positif 4. Nah, kita tahu ada min 2, ada positif 4. Kita lihat lagi S di sebelah kanan kita ada. Nah, S-nya di sini itu merupakan unsur bebas. Berarti dia langsung punya 0. Karena S di sini tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa min 2 ke 0 itu kan mengalami kenaikan bilangan
oksidasi. Berarti reaksinya ini adalah oksidasi. Ya. Nah, sedangkan yang di sini kita tarik. Nah, yang di sini berarti plus 4 ke S, berarti kan terjadi penurunan. Ya, dari plus 4 ke 0, berarti reaksinya ini termasuk dalam reaksi reduksi. Nah, jadi kalau ditanya hasil reduksi itu yang mana? Hasil reduksinya itu adalah si S, 3S ini. Dan hasil oksidasinya juga sama, 3S. Nah, ini yang membedakan antara reaksi konformasionasi dan reaksi auto-redox. Gitu. Jadi kalau reaksi konformasionasi, hasil reduksi dan oksidasinya sama. Berarti yang di sebelah kanan ini yang sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan dari reaksi redoks biasa dengan reaksi autoredoks dan konformasionasi. Jadi kalau reaksi redoks biasa itu atom pusatnya pasti minimal itu adalah 2 gitu ya. Sedangkan kalau reaksi konformasionasi dengan reaksi autoredoks itu hanya memiliki satu atom pusat saja seperti ini ya. Jadi hanya memiliki satu atom pusat, sedangkan kalau reaksi redoks yang biasa itu lebih dari satu atau minimal itu ada 2 atom pusatnya. Nah, itu adalah perbedaannya. Oke, untuk reaksi redoks itu sendiri cukup sampai di sini mempelajarinya. Nah, di dalam reaksi redoks itu sendiri kita akan pelajari yang namanya tata nama senyawa. Oke, di sini kita stop share dulu. Oke, di sini kita stop share. Kita akan ke tata nama senyawa. Nah, jadi di dalam reaksi redoks juga ada sebab mengenai tata nama senyawa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal yang namanya rumus molekul. Contohnya H2O. H2O itu adalah nama lain dari air. Contoh lain ada NaCl. NaCl itu nama lain dari garam dapur. Ada CH3COOH. CH3COOH itu adalah nama lain dari cuka. Nama-nama tersebut itu merupakan nama dagang dari senyawa tersebut yang berada di pasaran, gitu ya. Jadi nama tersebut adalah nama yang nama merek dagang yang ada di pasaran. Namun karena begitu banyak senyawa ya, maka dari itu para ahli ini membuat nama senyawa ini secara sistematis. Jadi dibuat secara sistematis sesuai dengan UPEC, aturan UPEC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi menurut aturan UPEC. Nah, di dalam data nama senyawa, senyawa itu sendiri nanti ada senyawa biner, ada senyawa poliatom, dan ada senyawa asam dan basa. Nah, untuk yang kita pelajari ini adalah tata nama senyawa biner terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa biner? Senyawa biner yaitu senyawa yang tersusun dari 2 jenis atom. Ini. Nah, senyawa biner itu tersusun dari 2 jenis atom. Nah, untuk menentukan nama senyawa biner, nah, untuk menentukan nama senyawa biner ini nanti ada rumusnya tersendiri. Jadi untuk senyawa biner ini dibagi menjadi 2, ada senyawa kovalen dan ada senyawa ion. Jadi masing-masing dari senyawa ion dan kovalen ini rumus atau aturan penulisannya itu berbeda. Nah, kita akan mempelajari senyawa kovalen terlebih dahulu. Nah, senyawa kovalen itu tersusun atas unsur non-logam dengan unsur non-logam. Gitu ya. Nah, mana saja sih yang merupakan sebuah unsur non-logam? Yang merupakan sebuah unsur non-logam itu yang letaknya ada di golongan 4A, lebih tepatnya yaitu C dan Si. Jadi C itu karbon, dan Si itu adalah silikon di golongan 4A, yaitu bersifat non-logam sampai dengan golongan 8A dan hidrogen. Jadi hidrogen itu kan letaknya di golongan 1. Tapi hidrogen itu merupakan unsur non-logam, jadi dia terpisah sendiri, gitu ya. Ini adalah unsur non-logam yang perlu kalian hafalkan. Itu mana saja sih yang termasuk dalam
logam dengan non logam. Nah, untuk senyawa kovalen penulisan itu atomnya yang pertama yaitu jumlah atom NL. Nah, NL di sini ya, NL di sini itu merupakan non logam. Nah, jadi NL di sini itu merupakan non logam ya. Nah, NL di sini itu merupakan non logam. Di sini Bapak tuliskan non logam disingkatnya non logam. Nah, jadi jumlah atom non logam yang pertama ditambah dengan nama non logam yang pertama, karena senyawa kovalen kan ada dua logam, ya ada dua non logam gitu ya. Dan ditambah lagi dengan jumlah atom non logam yang kedua, dan ditambah dengan jumlah atom non logam yang kedua, namun diberi akhiran ida, gitu ya. Oke, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk langsung ke contoh soal. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih jumlah atom itu ya. Jumlah atom itu umumnya ada 10 ya. Jadi untuk jumlah atom 1 itu nanti disebutnya mono. Sedangkan kalau jumlah atom kedua itu disebutnya dengan bi, jumlah atom yang ketiga yaitu tri, jumlah atom yang keempat tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke contoh soal. Misalnya di sini Ibu menuliskan sebuah senyawa CO2. Nah, kita tahu bahwa C ini itu berada di golongan A yang sifatnya itu non logam. Jadi sini non logam dan ini posisinya non logam pertama ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu O. O ini juga merupakan non logam. Non logam berarti sini non logam yang kedua. Berarti CO2 memang benar merupakan senyawa kovalen karena tersusun dari unsur non logam dengan unsur non logam. Nah, tadi untuk aturannya yaitu kan jumlah atom non logam yang pertama. Jumlah atom non logam yang pertama itu kan satu ya, C sini ada satu. Kalau satu berarti kita tidak perlu menuliskan kalau di awal ada satu. Jadi kita bisa langsung menuliskan nama non logamnya. Nah, C itu nama non logamnya itu adalah karbon. Nah, kalau kalian memiliki tabel periodik, C itu adalah karbon. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah atom non logam yang kedua, yaitu oksigen. Nah, oksigen jumlah atomnya ada dua. Kalau ada dua berarti tadi di ya. Jadi di sini kita tuliskan di. Nah, di sini itu adalah oksigen. Ini nanti di akhiran itu diberikan dengan dua tidak, jadi nanti namanya menjadi oksida. Jadi CO2 itu kata nama senyawanya adalah karbon dioksida. Dimana untuk penulisan di sini itu harus nyambung dengan oksida. Jadi bukan sepertinya di nanti ada spasi oksida. Itu, nah ini itu salah. Jadi yang benar itu harus digabung di oksida. Jadi antara jumlah atom dengan nama logam itu harus digabung, gitu ya. Nah, sudah ini yang nomor satu. Kita lanjut lagi yang nomor dua. Contohnya di sini ada N2O5. Nah, N2O5 yang di sini itu merupakan logam yang pertama. Kalau di sini logam yang kedua. Nah, kita lihat yang di sini memiliki jumlah atomnya dua. Yaitu kalau dua adalah di. Ya. Di N itu kan nitrogen. Nah, di sini di nitrogen. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah atom logam yang kedua, yaitu di sini ada 5. 5 itu kan penta ya. Nah, di sini penta. Nah, O yang sini itu adalah oksigen. Karena O yang sini akan diberi ilmiah tidak. Di sini penta oksigen. Nah, ini adalah nama senyawa dari N2O5, yaitu dinitrogen pentaoksida. Oke, nah sekarang nomor 3, contoh lain misalnya PCl3.
PCl3 berarti terdiri dari unsur P yaitu NL1 dan Cl itu adalah NL atau logam yang kedua. P itu nama logamnya itu fosfor. Nah, coba atom dari P itu kan satu, berarti tidak perlu kita tuliskan mono. Kita langsung ke nama monogamnya yaitu fosfor. Kita tuliskan di sini fosfor atau fosfor sama saja. Nah, sekarang kita lanjut ke jumlah atom monogam yang kedua, yaitu 3 di sini ya. Monogam yang kedua kan Cl. Cl ini jumlah atom yang ketiga, berarti di sini kita tuliskan 3. Ya, 3. Nah, Cl ini kan klorin. Klorin karena di akhiran kita jadinya klorida. Jadi PCl3 yaitu fosfor triklorida. Nah, dari nama senyawa itu lebih tepatnya senyawa kovalen. Oke, selanjutnya ada senyawa ion. Untuk senyawa ion ini ada di video berikutnya, nanti akan terpisah. Untuk senyawa ion di sini nanti ada senyawa ion, ada senyawa poliatom, ada senyawa base, ada senyawa asam. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dipelajari pada pertemuan hari ini. Harap dipelajari, tidak ada yang tidak dimengerti, yang diharapkan sebenarnya pada mengerti gitu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran sampai di sini.